Halo bosai, apa kabar? Sehat semuanya? Kali ini kita bertemu lagi di channel Fikri pakai Kika. Bagaimana rekan-rekan semuanya, bosai? Semuanya dalam keadaan sehat bukan? Tetap semangat dalam menjalani hidup menghadapi COVID-19. Kita tetap menjalankan protokol kesehatan ya, teman-teman semuanya, rekan-rekan, para penikmat di video Fikri, channel Fikri pakai Kika. Oke, kali ini kita ketemu lagi. Semoga tetap dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun, tetap menjaga kondisi, kemudian yang sakit segera sembuh, kemudian yang belum mendapatkan pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan, yang sudah bekerja ditambahkan keberkahan, rezeki, serta untuk keluarga tercinta. Dan yang bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam, jangan lupa yang belum sholat dulu. Jangan sampai video ini melenakan kalian untuk tidak sholat. Oke? Langsung aja, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen. KAI terima kasih sekali sudah mendukung channel Fikri pakai Kika. Pada kesempatan kali ini KAI akan membahas tentang pengalaman di UP PPG domisili 2021 ini. Jadi KAI nanti di sini akan membahas tentang UP, yang mana UP ini nanti berhubungan dengan akhir dari perjalanan PPG di 2021 ini. Yang pertama yang perlu harus kita siapkan adalah teknis, yaitu pertama laptop itu perlu kita siapkan. Kemudian boleh kita pinjam, boleh kita beli kalau misalnya kita mampu ya, rekan-rekan semua bosai. Boleh kita meminjam, siapapun yang merelakan untuk dipinjam aplikasinya. Yang jelas minimal adalah Windows 8. Dan ini support nanti akan dipandu oleh pengawas sebagaimana yang akan dimasukkan dalam WA group ya rekan-rekan semuanya. Kemudian jaringan. Nah, ketika nanti rekan-rekan semuanya akan melaksanakan UPPPG, jaringan harus stabil. Kalau perlu dicek dan di backup dengan jaringan tethering atau kuota unlimited yang banyak. Kalau misalnya bukan unlimited, ya minimal 10 GB itu disiapkan. Jadi ketika nanti listrik padam ataupun kesalahan teknis pada WiFi, bisa kita backup dengan menggunakan tethering HP. Begitu ya rekan-rekan. Jadi jangan tegang, jangan sepaneng. Kita ikuti saja apa yang menjadi juknis pada UPPPG 2021 ini. Jadi yang jelas apapun yang kita lakukan semoga menjadi nilai ikhtiar untuk kita di PPG kali ini. Selanjutnya, kalau komputer atau laptop sudah, jaringan sudah, yang ketiga yaitu mental rekan-rekan semuanya. Karena mental ini diperlukan, jangan sampai kalian down, jangan sampai kalian lemah, jangan sampai kalian menyerah sebelum berjuang. Perjuangan kalian masih ada di UPPPG 2021 untuk angkatan 2. Jadi kemarin angkatan 1 sudah, ya kita akan melaksanakan yang angkatan 2. Oke rekan-rekan, jangan lupa jaga kesehatan. Itu paling penting. Kesehatan nomor 1. Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita mau mengerjakan? Kita pasti akan terganggu. Begitu, laptop sudah, jaringan komputer sudah atau WiFi, atau bisa kita menggunakan tethering HP. Kemudian aplikasi kita unduh di ukm.ppg.kemendikbud.go.id. Begitu, kesehatan dijaga dan juga mental. Begitu ya rekan-rekan semuanya. Dan di sini KAI akan mengulik ataupun membahas, karena pada pengalaman kemarin KAI menuliskan
tentang uji komprehensif, bukan menuliskan ya, membuat video tentang uji komprehensif, kemudian ada soal UPPPG yaitu yang beredar. Tetapi di sini akan KAI bahas tentang ringkasan materi yang menurut KAI banyak keluar di sini. Jadi materi yang kemarin keluar memang luar biasa ya rekan-rekan, banyak sekali pemahaman, tidak sama dengan soal yang beredar tahun lalu, tetapi itu berdasarkan pemahaman kita selama mengikuti PPG mulai dari belajar mandiri sampai pada uji kinerja. Itu sangat dibutuhkan. Jadi bagi rekan-rekan yang masih punya kesempatan untuk memahami dari awal belajar mandiri modul pedagogik profesional, dipelajari lagi, diulang lagi ringkasannya, dibuka lagi, kemudian diulangi, karena nanti berhubungan di situ dengan pemahaman kita selama PPG. Dan KAI tidak akan membahas soalnya seperti apa, tetap karena KAI sendiri sudah menuliskan fakta integritas, jadi barangkali ada yang kurang berkenan, jadi KAI tidak berani, hanya membahas sedikit saja, membantu rekan-rekan ada gambaran berkenaan dengan pengalaman UPPPG 2021 angkatan 1. Kita let's go saja rekan-rekan. Di sini KAI punya rangkuman. Di sini ada rangkuman atau ringkasan UPPPG Daljab 2021. Di sini KAI punya rangkuman ini berdasarkan dari hasil teman-teman kita yang meringkas, dan KAI sudah meminta izin, jadi silakan ini kita bahas sesuai dengan kisi-kisi yang beredar. Yang pertama, indikator kepribadian, ini sikap cinta tanah air, kemudian ada juga berwibawa, kesepenuhan hati. Nah, ini berkenaan dengan pembelajaran. Ya, soalnya beraneka ragam, bervariasi seperti yang beredar tetapi tidak sama. Intinya kita memahami tentang rasa cinta tanah air, kemudian kewibawaan seorang guru, kemudian kesepenuhan hati dalam kita mengajar, mendidik putra-putri kita, peserta didik. Kemudian ada pedagogik. Pedagogik ini disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PBM. Peserta dapat menentukan teori perkembangan apa yang sesuai. Jadi di sini kita disajikan sebuah bahasan materi ataupun bacaan, dan langkah yang pertama kita membacanya dan kita memahami dari bacaan tersebut itu sesuai dengan pembelajaran yang seperti apa. Yang kedua, disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan PBM. Ini sama, jadi di situ ada narasi tentang pembelajaran di kelas yang terkini. Jadi bukan dulu luring itu tidak, tetapi yang saat ini. Seumpama kita jaringannya bagaimana, kemudian apa yang harus kita sikapi, kemudian bagaimana kita harus melakukan model pembelajarannya, itu seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Ya, KAI tidak akan memberikan detailnya karena itu berkenaan dengan kerahasiaan dari soal tersebut, dan itu pun tidak boleh disebarluaskan. Pada saat itu oret-oretan sudah langsung disobek di depan pengawas, jadi tidak ada kertas yang memang diberi kesempatan untuk mencatat dan lain-lain, itu tidak bisa. Jadi KAI yang ingat, dan ternyata di sini memang ringkasan materi ataupun rangkumannya KAI pelajari dan KAI baca, alhamdulillah sebagian ada yang keluar. Ya, ini semoga nanti membantu rekan-rekan. Kemudian berkenaan dengan teori perkembangan peserta didik. Nah, ini di sini banyak sekali, tetapi KAI hanya menuliskan di sini mengambil teori psikoanalitis. Misalnya kita langsung pahami teori psikoanalitis itu intinya di apa? Oh, di ide. Ini ide sebenarnya, ide. Jadi seseorang memiliki ide, anak itu memiliki ide, ego dan super ego. Nah, ini ide itu apa? Ide itu yang dibawa sejak lahir. Jadi insting, dorongan dasar mencari kepuasan langsung, ini ide. Nah, nanti kita harus paham ini ide, ego dan super ego. Ini
Nah, KI tidak akan menjabarkan luas, nanti rekan-rekan silahkan dipahami itu berkenaan dengan psikoanalitis. Selanjutnya kita langsung saja, ini dorongan, ada trust dan mistrust, percaya dan tidak percaya. Ini di usia ini 0 sampai 18 bulan. Kemudian ini saya rasa kemarin tidak berhubungan karena langsung saya ambil psikoanalitisnya, kemudian langsung saya teori kognitif ini langsung saya tuliskan di situ. Saya ini dari rangkuman ini saya tulis di buku sendiri, kemudian saya tulis, saya catat, saya pelajari psikoanalitis, kemudian teori kognitif ini menurut siapa, nah ini Piaget, kemudian berpendapat apa, ini seperti ini, sampai kita paham benar kognitif itu apa. Kemudian teori kognitif ini kan berkenaan dengan usia peserta didik, mulai dari S itu sensorik, kemudian yang kedua PP itu PO praoperasional, kemudian yang ketiga operasional konkret, yang keempat adalah operasional formal. Nah, ini perkembangan itu ada yang salah satunya keluar. Jadi dari sensorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Jadi silahkan dipahami. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ini sensorik, tahap sensorik, motor, kemudian praoperasional, tahap operasional, operasional formal. Kemudian teori yang ketiga ini adalah teori perilaku behavior atau perilaku belajar yang berkenaan dengan bermakna. Belajar yang bermakna yaitu yang teringat pada peserta didik. Nanti disajikan narasi tentang masalah pembelajaran, apakah behavior, apakah kognitif, apakah psikoanalitik, apakah teori yang lain. Jadi ini kita perlu penting memahami ini rekan-rekan. Jadi nanti disajikan narasi seperti apapun, disajikan cerita seperti apapun, kalau kita sudah memahami teori pembelajarannya, insya Allah kita bisa memahaminya dan mengambil kata kunci yang perlu kita jawab. Itu trik dari saya, karena saya juga merasakan memang luar biasa dan itu di luar dugaan yang kita pelajari selama ini. Soal-soal yang beredar, ada soal XYZ itu ternyata ya memang ya pemerintah, memang penyelenggara lebih jos ya, lebih bagus. Jadi soal tidak sama, soal tidak seperti yang kita bayangkan, lebih mengalami up to date, kemudian perkembangannya juga sesuai dengan ketika pembelajaran daring. Kemudian di sini juga kita perlu mengetahui ini teori belajar milik siapa gitu. Ini juga kita perlu pahami karena di situ nanti ada jawaban di ABC-nya, teori menurut ini, kemudian tokohnya siapa. Jadi kita benar-benar paham, walaupun kita tahu teori belajar itu banyak, tapi kita pembelajarannya teori belajar yang ada pada modul di PPG saja, tidak usah mambrah-mambrah ke modul PPG materi yang lain. Kalau misalnya ada problem based learning, project based learning, kemudian discovery, kemudian inquiry learning, kemudian ada contextual teaching learning, itu juga CTL, itu juga kita bisa membedakan. Begitu ya rekan-rekan, saya lanjutkan. Kemudian teori belajar yang selanjutnya itu sosial. Ini teori belajar sosial itu bagaimana? Ini mengatakan kita pahami saja, nggak usah dihafalkan, tapi kita paham, oh kalau teori belajar sosial itu intinya seperti ini. Kemudian teori belajar sosial itu harus dilakukan dengan sepenuh hati atau apa. Nah, nanti kita disajikan sebuah kasus narasi yang mana kasus tersebut akan berhubungan dengan pembelajaran yang ada di kelas kita masing-masing, terutamanya pada masa COVID-19, jadi pembelajaran daring. Selanjutnya teori etologis. Nah, ini etologis ini sangat sangat riskan sekali. Etologis dengan ini satunya, etologis dengan ekologi. Nah, ada etologis dan ada etologi. Kalau saya membedakan, kalau yang
etologi ini evolusi yang ditentukan secara biologis. Jadi itu evolusi perubahan yang diterapkan dalam hidup melalui proses seleksi alam. Jadi paling baiklah yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifat kepada keturunannya. Jadi perkembangan anak itu didasarkan pada keturunan orang tua. Jadi ini etologis. Tapi kalau eko itu berhubungan dengan, kalau saya ngambilnya yang gampang untuk membedakan ekosistem. Ekosistem itu tentang lingkungan. Lah ekologi ini berkenaan dengan perkembangan individu dengan interaksi lingkungan. Itu begitu kalau saya rekan-rekan. Tapi silakan kalau rekan-rekan semuanya punya cara yang lain untuk membedakan teori ekologi dan etologis. Begitu. Lanjut. Kemudian ada submateri lagi nih, masih teori belajar behavioristik sama. Ya kita skip aja langsung berikutnya, masih sama konstruktivisme. Nah kita juga harus paham konstruktivisme itu seperti apa tahapannya. Saya yang ada di sini tidak ada tahapan-tahapan rekan-rekan. Tetapi saya juga browsing di Google, Mbah Google lah ya, kalau kita sekarang pakainya tuh Mbah Google. Jadi di Mbah Google saya browsing aja sintak atau tahapan, misalnya konstruktivisme, kemudian apa-apa saja kita tulis. Kemudian sintak behavioristik, misalnya teori belajar behavioristik, sintaknya apa saja. Kemudian sintak PBL, PJBL itu saya tulis, memang saya tulis satu-satu. Nah itu cara belajar saya seperti itu. Kemudian sehingga kita tahu, oh ini tahapannya. Tahapan atau sintak saja nanti sudah keluar di Google, sudah banyak keluar. Jadi kita bisa tahu itu tahapannya apa pertama. Kemudian sebagai pengajar, sebagai guru, apa yang dilakukan ketika di kelas dengan menggunakan problem based learning atau project based learning, atau menggunakan cybernetic apa itu ya, yang belajar menggunakan cyber lah zaman sekarang itu. Ya itu kita perlu membahas dan kita perlu membedakan rekan-rekan. Ini yang penting karena soal banyak yang pemahaman. Oh ya, satu lagi untuk trik yang pertama, yang lanjutnya itu untuk rekan-rekan. Pertama, trik yang saya lakukan ketika menjawab, ya saya juga belum tahu hasilnya ya, karena hasilnya menunggu angkatan 4. Jadi kita hanya bisa berdoa semoga hasilnya terbaik untuk angkatan 1, begitu juga angkatan 2, 3, dan 4, serta mungkin kawan-kawan retaker semoga juga bisa lulus semuanya di tahun ini ya, dinyatakan lulus, bisa lulus semua dengan yang hasil yang bagus dan baik sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Begitu ya rekan-rekan. Yang pertama, kita harus memahami ini teori belajar, perbedaannya. Yang kedua, ketika kita membaca soal tidak paham-paham, ibaratnya kepala kita blank, kita jangan paksakan, kita beralih ke soal lain, soal kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Jangan kita paksakan. Yang ketiga, kalau ada narasi panjang ataupun narasi tentang deskripsi tentang pembelajaran, tidak usah dibaca dulu, kita baca soal yang diminta. Misalnya evaluasi belajar apakah yang tetap dengan narasi tersebut misalnya gitu ya. Nah itu kita baca dulu. Setelah kita sudah baca apa yang dimau, kita baru balik ke narasi. Oh narasinya gini. Itu akan lebih memudahkan. Jadi itu cara saya berbagi kepada rekan-rekan semuanya. Barangkali bermanfaat. Nanti kita di sini saling bahu membahu lah ya, karena pembelajaran ini sangat penting untuk diri kita sebagai pengajar ataupun guru ataupun sebagai peserta PPG. Kemudian ada penilaian. Nah, di sini penilaian otentik itu ada sikap, afektif, keterampilan psikomotor, dan pengetahuan. Nah, ini ada. Kemudian penilaian sikap itu meliputi apa saja? Ya, tapi ada narasinya juga. Kemudian ada juga selanjutnya di sini penilaian sikap. Nah, kalau tadi autentik, sekarang penilaian sikap. Nah, ini yang ada di ABC-an itu seperti ini: observasi, penilaian diri,
kemudian dicampur dengan kinerja, kemudian dicampur dengan wawancara atau apa. Ya memang membingungkan, tetapi kalau kita sudah paham penilaian sikap itu apa saja, insya Allah kita bisa tahu penilaian sikap yang cocok. Kemudian selanjutnya penilaian pengetahuan. Nah ini tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Ini juga masuk di ABC, dicampur dengan tes kemampuan ataupun penilaian sikap dan keterampilan. Jadi kita bingung memang di ABC ketika kita mengerjakan. Tapi ketika kita membaca, kita bisa membedakan ini tes tertulis, apa tes lisan, apa penugasan, begitu. Ini banyak yang keluar di sini. Jadi silakan rekan-rekan dipahami tentang penilaian. Ini kan ada di materi modul. Nah ini ketika kita PPG ini belajar ini. Kemudian penilaian keterampilan itu materinya tentang apa, langkah-langkahnya apalah, tes praktek kinerja atau performance, kemudian project, kemudian penilaian portofolio, kemudian karakter portofolio lah. Ini 3, tetapi nanti di ABC nanti akan dimasuki tes keterampilan atau tes sikap. Jadi kita membingungkan. Jadi bagi rekan-rekan yang belum melaksanakan UB, silahkan benar-benar ini rangkuman yang saya dapatkan ini, alhamdulillah banyak yang keluar. Tetapi kita harus paham, tidak hanya menghafal saja, tapi kita paham. Kemudian karakteristik penilaian autentik lah, ini karakteristik dilaksanakan seperti apa integrasi keseimbangan. Ini juga silahkan dipahami rekan-rekan. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini ya rekan-rekan. Terima kasih yang sudah subscribe. Jadi kita buat videonya semakin semangat dan semakin berguna. Tapi kalau misalnya hanya ngintip-ngintip saja, ya silahkanlah, kita tidak apa-apa. Ini sekedar untuk memotivasi dan menguatkan di channel Fikri pakai Kika. Kita lanjut ya, ini karakter peserta didik, kemudian penugas, penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran peserta didik. Ini juga saya hanya garis besarnya saja, tidak saya detail. Nah, kemudian karakteristik pembelajaran abad 21 ini sangat sangat masuk, tetapi bersifatnya pemahaman rekan-rekan, tidak langsung gamblang. Ciri-ciri karakteristik pembelajaran abad 21 itu apa, itu tidak, tetapi berhubungan dengan pembelajaran abad 21. Saya juga dapat ini memang di akhir-akhir ketika belajar sudah membahas tentang sudah belajar membahas tentang soal-soal yang beredar, maka di situ saya ternyata dapat rangkuman ini. Nah, bagi yang menginginkan rangkuman silahkan komen dan subscribe, jangan lupa. Nanti akan saya kasih di deskripsi, bisa inbox melalui sosial media yang saya miliki. Jadi jangan lupa rekan-rekan, bagi yang menginginkan rangkuman ini boleh, tapi silahkan nanti subscribe dulu dan paling tidak berbagi, share dengan teman-teman. Kemudian di sini ada penguatan pendidikan karakter PPK. Ini penguatan pendidikan karakter. Nah ini kita sudah tahu lah, sebagai guru, sebagai pengajar itu religius, nasionalis, gotong royong, kemudian integritas, mandiri, ini ada. Jadi tidak asing. Jadi ada beberapa yang berkenaan dengan pembelajaran kita di kelas, ada yang banyak di PPG, itu banyak sekali. Kemudian kalau soal-soal yang kemarin yang di tahun 2020 yang beredar itu, yang keluar paling 5 atau 3-4 lah sekitar itu. Itu memang ada yang sama, tapi kan kita tidak bisa mengacu hanya soal itu saja. Memang pembuat soal dan panitia memang jos sekali itu. Jadi soal tidak sama, memang luar biasa. Kemudian ini ada strata pendidikan, tidak ada lagi. Nah ini regulasi terkait dengan profesi, itu juga ada di kisi-kisi regulasi UU undang-undang ini ya. Tapi kan yang sering masuk itu adalah nih yang UU. Nah ini
UU RI nomor 20 14 9 2003, 2005, 2009. Ini yang 2003 Sistem Pendidikan Nasional tentang guru dan dosen, yang 2005, yang 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Nah, ini yang sering diulik, tetapi kita tidak ditanyakan ini nomor ini bunyinya apa tuh, tidak, tetapi berkenaan dengan pemahaman. Sekali lagi banyak membaca rekan-rekan, banyak berlatih soal, banyak apapun ada soal, apapun yang kita sudah baca, kita baca saja rekan-rekan. Jangan kita berkecil hati, wah seperti apa, tidak usah. Yang penting kita sudah ikhtiar, berusaha. Semuanya setelah itu kita pasrahkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian etika profesi guru ada beberapa juga pemahaman. Kemudian kode etik, ini kode etik bagi pelanggar, bagi guru itu apa? Apakah ada lisan atau tertulis atau ringan apa dan sebagainya. Nanti kita pahami dari soal tersebut. Saya juga tidak ingat betul soal detailnya seperti apa, tetapi hampir semuanya pemahaman. 80% sepertinya saya membaca itu tentang pemahaman. Kemudian misalnya ditunjukkan KD ini tentang ini kelas ini, bagaimanakah cara kita menentukan indikator pencapaian kompetensinya, itu seperti itu. Jadi hampir sama dengan pembelajaran PPG kita yang sudah kita laksanakan rekan-rekan. Dan jangan kita berpangku pada soal itu saja, kita kembangkan, kita pahami. Itu tips dari saya rekan-rekan. Selanjutnya ini sanksi, teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat. Nah, ini juga ada sanksi kode etik. Kemudian teks ragam atau ragam teks, ini faktual itu berkenaan, ini deskripsi, prosedural, arahan. Nah, ini kita kembangkan sendiri bacaan, mungkin di pembelajaran SD juga ada, tapi hampir tidak sama, tapi kita perlu mengembangkan bacaan kita. Kemudian teks tanggapan, ini berupa eksposisi dan eksplanasi, nanti silahkan dibaca, itu ada banyak teks juga. Kemudian ada teks cerita ulang, teks anekdot, kemudian ada juga naratif, kemudian deskriptif, kemudian argumentatif, itu ada, tapi itu maksudnya di ABC-an kita hanya membaca beberapa paragraf cerita ataupun kalimat yang berkumpul di situ, kemudian kita ditanya tentang paragraf apa, dalam bentuk teks apa, itu seperti itu. Jadi ini perlu kita pahami juga. Kemudian ragam bahasa selanjutnya tadi ada teks normatif, ini nanti juga dibaca. Silakan rekan-rekan, saya tidak akan menjelaskan. Barangkali di sini yang melihat atau yang menonton di video saya ini ada orang yang lebih ahli, silahkan, tidak apa-apa, berikan komentar. Kita saling sharing, kita saling berbagi, kita saling menguatkan. Bukan berarti saya merasa saya pintar, saya bisa, saya tidak. Saya hanya ingin membantu supaya rekan-rekan yang belum UP itu tidak tegang, tidak merasa grogi, tidak merasa berkecil hati karena khawatir seperti ini, tidak. Tapi saya tujuannya supaya membesarkan hati para rekan-rekan yang belum melaksanakan UP begitu. Kemudian frase kata ini berkenaan dengan di kelas rendah, ini kelas 1, 2, 3. Klausal kalimat ini juga ada, tapi tidak saya bahas tentang apa sebagian. Kemudian ini kalimat tunggal, kalimat susun, saya rasa tidak. Kemudian ada lagi paragraf kepaduan. Nah, ini kepaduan paragraf yang baik. Nah, ini tentang kepaduan, bentuknya apa, ada koherensi, apa ada manfaat, apa ada efektif, apa ada boros, ada hemat. Nah, seperti itu. Ini tentang kepaduan paragraf, kesatuan, kelengkapan, begitu, ketepatan pemilihan kata. Jadi silahkan rekan-rekan dipahami benar-benar, ini berkenaan dengan paragraf, kepaduan, kelengkapan, kesatuan. Ini penting sekali ini, karena ketika
ini menurut kita memang mudah, tapi ketika kita membaca soal yang ada di UP itu ya karena kita mungkin gugup, karena kita tidak tenang sehingga kita buyar konsentrasinya. Maka ini sebelum kalian bertempur di UP, jadi disiapkan baik-baik ya rekan-rekan, jangan sampai blank ini. Saya lanjutkan lagi, kemudian ciri-ciri kalimat efektif. Nah, kalau kalimat efektif saya rasa pengajar, guru-guru yang mengikuti PPG ini saya rasa bisa lah strukturnya, bentuknya, makna, penalaran, gagasan, bahasa. Ini sudah bisa untuk kalimat efektif. Kemudian kita lanjut ke struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan. Ini ada juga teks fiksi, kemudian ada non fiksi, kemudian fungsi dan kaidah kebahasaan teks fiksi. Ini beberapa ada, jadi tidak banyak tapi ada gitu. Cerita rakyat, fantasi, cerita pendek, inspiratif, puisi rakyat, puisi baru, drama. Nah ini berkenaan dengan puisi. Kemudian non fiksi, ini ada esai ini review buku, artikel. Nah ini saya tidak akan membahas panjang lebar. Ini saya yakin rekan-rekan sudah di perkuliahan, sudah di sekolah dulu ketika SMA, kemudian begitu juga yang mengajar kelas tinggi. Saya yakin dan saya rasa pernah mempelajari ini. Tapi ada baiknya kita mengulang lagi, membaca lagi supaya ingatan kita lebih fresh lagi. Kemudian artikel ilmiah lah, di sini saya juga kemarin ditanya kalimat abstrak pada sebuah karya ilmiah. Saya juga ngeblank ini, tapi saya ingat ada yang ditanyakan abstrak pada pada sebuah karya ilmiah, tetapi kalimatnya saya lupa. Tapi yang ditanyakan tentang abstrak atau pendahuluan metode, nah ini ada ini, tapi tidak banyak ya ada gitulah. Silakan rekan-rekan dibaca lagi, dipahami lagi. Insya Allah kalau kita teliti, telaten ya insya Allah ada jalan. Kemudian karya sastra, puisi, saya yakin juga kalian bisa, rekan-rekan semuanya, bosai semua di sini saya yakin bisa ya. Nah ini saya hanya menggambarkan saja dan sharing saja ini tentang rangkuman yang saya dapat dan juga pengalaman ketika saya melaksanakan PPG. Alhamdulillah ketika kita sudah melaksanakannya sangat plong dan sangat yakin sudah beban kita sudah benar-benar berkurang. Tinggal kita berdoa bersama setelah ini, semoga kita lulus semuanya, tidak ada yang tertinggal, tercecer satupun. Jadi harapannya kita masuk bareng ya, lulusnya bareng gitu. Kemudian submateri, nah ini KPK dan FPB ini juga ada perhitungan matematika, nanti silahkan ditulis. Kemudian perbandingan, terbalik nilai, ini juga ada. Ya, di sini ada contoh-contohnya. Kemudian jarak, jarak pada peta, skala ini ada, tapi mencarinya keliling berdasarkan gambar taman, tapi intinya keliling. Kemudian skala juga sudah, nah faktor FPB sudah, kemudian submateri kesebangunan pada segi 4. Nah ini ada, tetapi tidak sama seperti yang dicontoh ini, tapi soalnya berkembang, bervariasi sesuai dengan pemahaman rekan-rekan semuanya. Tetapi materi ini ada yang keluar memang. Jadi saya temukan ini rangkuman dari rekan saya, memang saya ternyata di akhir-akhir membaca, alhamdulillah ada yang banyak yang keluar di sini. Kesebangunan, kemudian ada lagi nanti matematikanya berkenaan dengan, saya skip aja, saya cepatkan, nanti rekan-rekan bisa dipelajari. Prisma ini pendekatan berbasis konstruktivisme untuk matematika seperti apa, itu ada juga. Saya walaupun tidak ingat soalnya detailnya seperti apa, tapi ya mampu-mampu lah, ya ada bahasanya. Kalau bahasa saya seperti itu, tapi saya tidak akan menyebutkan detailnya seperti apa. Kemudian diskusi, nah ini tahapan-tahapan tadi yang saya sebutkan, sintak daripada
mengajarkan matematika dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Itu sintaksnya seperti apa, persepsi, kemudian eksplorasi siswa, diskusi, kemudian nanti kegiatan inti itu seperti apa, seperti itu. Jadi rekan-rekan memang harus dan wajib paham dengan materi PPG yang sudah kita laksanakan. Bagi angkatan 1 ketika awal mau puasa itu sampai lebaran besar itu semuanya hampir keluar di UPPPG. Dan semoga rekan-rekan angkatan 2, 3, dan 4 serta rentaker bisa menyesuaikan rata-rata. Kemudian di sini juga ada lagi berkenaan dengan kemarin ya, saya sambil mengingatkan mean itu, kemudian grafik ada, grafik juga sesuai kisi-kisi. Itu kisi-kisinya memang banyak yang keluar ya rekan-rekan. Jadi kita tinggal mencari sumber-sumber referensi di kisi-kisi, tetapi kita juga mengembangkan dengan pemahaman kita. Begitu ya rekan-rekan, jangan lupa itu penting. Kemudian ada juga, ini masih banyak sekali ya sampai bawah ini. Saya mungkin tidak akan membahasnya semuanya, tetapi sebagian besar seperti itu. Nah, ini JKW jarak waktu dan kecepatan, ini ada rumus berpapasan, di sini ada, kemudian rumus berpapasan tadi sudah, berpapasan jika waktu berangkat berbeda, ini di sini ada. Saya juga sempat membaca, dan ya karena waktunya kemarin sempat pecah dengan keadaan kita mau sistem TUK atau domisili, jadi saya memang baru belajar di akhir-akhir. Nah, kemudian rumus suku dan jumlah ke N, ini saya kemarin menghitung tapi A-nya lupa, jadi ya suku pertama ini ternyata kemarin saya lupa ya, akhirnya ya yang penting digarap. Ini juga keluar tapi saya lupa nominal angkanya, tapi silahkan dibaca. Ini sesuai dengan kisi-kisi, saya yakin ini di kisi-kisi ada suku ke N. Nah, ini saya dapat ini, maka saya menyesuaikan saja. Kemudian ada lagi, karena ya rekan-rekan, deret, sepertinya deret ada atau tidak yang kemarin? Deret ada ya, karena ingatan kadang manusia kan tempat salah dan lupa, jadi ada yang ingat, ada yang lupa. Jadi yang saya ingat saja variabel bebas, variabel terikat, kemudian variabel tetap. Ini juga kita tahu di mana yang bebas yang mana, yang terikat yang mana, yang tetap yang mana. Nah, kemudian ini pernafasan juga ada, relaksasi, kemudian kontraksi ataupun apa. Ya, ini bagaimana kalau pernafasan relaksasi, bagaimana kalau pernafasan kontraksi, ekstraksi. Kemudian yang lawannya ekstraksi itulah ya, itu ada juga. Jadi silahkan rekan-rekan dibaca kembali, jangan berpangku tangan saja pada hanya kita puas dengan soal-soal yang beredar, tapi kita perlu juga membaca rangkuman-rangkuman yang ada. Ya begitu ya rekan-rekan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena ini sudah lama saya menyampaikannya. Di sini ada saya lupa, saya langsung di bawah lagi ya. Itu berkenaan dengan sebentar. Ini pernafasan. Kemudian tulang rusuk, ini tulang rusuk ada walaupun tidak banyak tetapi ini penting. Tulang rusuk ini silahkan, tulang rusuk yang membentuk, tulang rusuk jati membentuk apa itu kemarin saya ingat tapi lupa saya soalnya seperti apa. Jadi silakan dipelajari, ini benar-benar membantu sekali ini ringkasan ini. Kemudian konduktivitas itu ada juga, perhitungannya juga ada. Jadi silahkan. Nah ini katrol juga ada. Silakan rekan-rekan tadi dibaca lagi. Insya Allah usaha kita tidak akan mengkhianati hasil yang kita sudah usahakan. Begitu ya rekan-rekan semuanya. Nah ini heuristik, kritik, ini juga sempat ada saya membaca di ABC. Silahkan, ini berkenaan dengan heuristik itu metode sejarah, betul, metode sejarah ini heuristik, kritik, kemudian interpretasi, histografi. Nah ini sempat saya membaca tapi
lupa saya soalnya apa, tentang apa. Itu metode sejarah. Kemudian satu lagi yang saya ingat itu di norma. Norma itu berkenaan dengan apa ya kemarin. Sebentar, saya ingat-ingat lagi sambil saya scroll ke bawah ini ya, maaf rekan-rekan. Nanti saya ingat lagi. Nah, stereotip ini ada, stereotip, prasangka, kemudian ada etosentrisme itu ada di ABC, tapi saya lupa juga yang ditanyakan apa. Nah, ini paling tidak kita paham rasisme apa, kemudian stereotip apa, etosentrisme apa, begitu. Praduga apa gitu. Nah, ini itu sampai di sini ya rekan-rekan. Kemudian ada lagi yang custom. Nah, itu custom tentang adat istiadat. Kemudian ada apa ya, lupa saya itu yang custom. Kemudian usik itu yang digunakan. Nah, itu juga sempat ada di ABC. Begitu saja ya rekan-rekan semuanya. Saya terima kasih sekali bagi yang sudah subscribe, yang menonton dari awal sampai terakhir, yang tidak skip. Karena saya bertujuan hanya untuk membantu rekan-rekan guru semuanya yang akan melaksanakan UPPBG 2021 selanjutnya. Salam sukses selalu, semangat dan berkah barokah untuk keluarga kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dadah.